PT Bumi Resource resmi jual sisa kepemilikan PT Citra Palu Mineral ke PRMS. Sebenarnya ini sih bukan aksi korporasi baru ya, udah lama dia mulai ngelepas atau divestasi CPM atau Citra Palu Mineral ini ke PRMS. Udah lama Bumi lepas dan sekarang ini sisa 3,03% kepemilikannya di CPM dilepas lagi ke BRMS dan bikin BRMS pegang 100% kepemilikan Citra Palu Mineral. Saya sih lebih tertarik kalau sekarang ya, lebih tertarik untuk ngelihat respon marketnya kayak gimana. Jadi kita akan bahas dari sisi teknikalnya aja dan di mana aja area-area yang perlu kita pantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Bidraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini masih melemah 3,1%, tutup di level 5643,19. Seperti yang dari kemarin-kemarin kita bahas. Kalau IHSG OTW ke 5.600-an dan hari ini disamperin. Bukan berarti turunnya udah selesai, masih ada peluang IHSG lanjut terkoreksi ke 5.500 atau bahkan ngetes 5.300-an ya. Selama nggak tutup di bawah 5.318, ini sih kita masih bisa berharap IHSG masih ada peluang membal-membalnya. Tapi kalau udah tutup di bawah 5.318 ya udahlah, welcoming 5.000 bulat dan di bawah 5.000 sih ya kalau itu. Jadi sementara kalau sekarang ini ya tetap strateginya jangka pendek dulu nggak masalah. Hari ini IHSG di ditekan ditekan oleh saham-saham tanda kutip big banks juga. BCA transaksinya 2T nih hari ini, 2 triliun, 2,5 triliun di penutupan sesi hari ini, malah dia melemah 6,33%, ditekan terus sampai tutup di 5550. Harga terendah dia juga di situ BCA ya. Big bank lainnya juga melemah. Saham-saham tanda kutip Konglo juga ikut melemah, TPIA, DSSA gitu ya. TPIA total transaksinya ada 655 miliar rupiah, dia melemah 3,2%. Kemudian DSSA-nya dia melemah 3,6%, 330 miliar rupiah. Tetap BCA yang paling gede transaksinya, dan dari big banks yang lain pun Bank Rakyat hampir 1T 958 miliar, kemudian Bank Mandiri 700-an 776, Bank Negaranya di 217 miliar. Tetap Bank Negara yang paling kecil ya, dari beberapa hari yang lalu juga kita bahas seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya IHSG buat yang lagi trading jangka pendek di market sekarang ini, trailing stop loss take profitnya dipasang, strategi antisipasinya dijalanin gitu ya. Mau pakai 3 fitur yang tadi saya sebut boleh, mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga boleh. Dan saham yang hari ini kasih cuan tetap lah ya, alhamdulillah. Tetap ada yang kasih cuan juga, ada yang udah kasih cuan hari ini, dan saham itu adalah PRMS. Si PRMS, jadi ceritanya waktu tadi saya intip PRMS, dia udah ada di 460-an, ceritanya kayak gitu. Kemudian kemarin-kemarin sempat ada strategi yang ya boleh dibeli PRMS kalau mau disimpan ya, stop lossnya jika tutup di bawah 450 gitu kan. Kemudian 460 boleh kali ya dibeli karena stop lossnya di bawah 450, jadi nggak terlalu gede. Anggap aja 10, 12, 14 perak gitu ya. Jadi beli tadi lah rame-rame di bukan rame-rame ya, tadi sempat dibahas bolehlah beli di 460. Kemudian jemur di 470. Jemur di 470, lakunya waktu penutupan di 474. Alhamdulillah. Dengan tutup dengan tutup di 474, jadi BRMS jadi candle yang bodinya merah, bearish candle, tapi meninggalkan shadow bawah yang kurang lebih hampir-hampir sama dengan bodinya lah ya. Ya, sama dengan bodinya. Selama ini sih, selama nggak tutup di bawah 450 tetap lah
si BRMS-nya masih ada peluang membal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan masih membal ke 600-an lagi gitu ya, kurang lebih. Jadi happy cuan BRMS-nya. Selanjutnya kita bahas stock IDX. Kemarin ada 3. Yang pertama Indi. Indi simpelnya ini dibeli stop loss kalau tutup dan turun dan tutup di bawah 17.55. Jadi hari ini belum kena stop loss sih harusnya ya. Tapi ada floating minus buat yang tadi beli di 18.95 atau 18.90 karena tutup di 18.20 hari ini. Jadi ya selama nggak tutup di bawah 17.55 nggak apa-apa di hold dulu gitu ya. Next, yang kedua Raja, strateginya ngantri beli di 3200, 2880 gitu. Belum dapat barang, saya masih pilih antri di situ dulu. Tadi sih sempat naik sampai ke 3760 ya. Mungkin agak beda cerita ketika tutupannya di 3760 gitu atau 3750. Cuman preferensi saya pribadi, saya lebih pilih ngantri dulu di 3200 ke bawah ya dengan stop loss tutup di bawah 2580, atau strateginya nanti berubah ketika Raja berhasil naik sampai tutup minimal di atas 3930. Gitu sih. Jadi sekarang sementara opini pribadi saya atau preferensi saya, pilihan saya masih ngantri di 3200-an, 3210, 3200 ke bawah. Stop loss kalau tutup di bawah 2580. Kemudian yang ketiga PPIA. Strateginya ngantri di 1580 ya. Belum dapat karena hari ini low-nya di 1625 dan tutup 1655 ya. Masih low high lower low, masih ke bawah arahnya. Jadi nggak ada salahnya ngantri dulu di 1580 ke bawah. 1580 dan 1380 juga boleh dibagi dua kayak gitu, stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1205. Gitu ya. Sekarang kita bahas perbumian nih. Jadi ya ada berita yang sebut kalau si Bumi melepas sisa kepemilikannya di Citra Palu Mineral ya, benar, CPM, Citra Palu Mineral. Dilepas ke BRMS. Ini sih jadi apa namanya? Ini sebenarnya bukan jadi, tapi ini bukan corporate action baru. Buat yang belum tahu atau lupa, bukan corporate action baru. Jadi si Bumi juga sudah divestasi dari lama. Sisa 3,03% ini sekarang dituntasin lah ya, bukan dikasih tapi dilepas, divestasi ke BRMS semua. Nilai transaksinya juga nggak hitungannya nggak gede dibandingkan dengan aset seluruhan dari Bumi Resource Tbk sendiri gitu ya. Senilai 9 jutaan dolar atau sekitar 151 atau 152 kalau dibulatin ke atas ya. 150-an miliar rupiah lah. Ini sih lebih menegaskan kalau strategi di awal dari Grup Bakri itu masih jalan sesuai rencana. Jadi kalau di sini ya gambarannya itu, ini kan CPM ini kan dia yang ngurusin tambang mineralnya ya. Dia tambang mineralnya di Grup Bakri, sebenarnya di sini kan. Jadi tambang mineralnya diurusin, emas dan mineral lainnya maksud saya diurusin sama BRMS. Bumi untuk yang ada untuk tambang yang ada di Indonesia maksud saya. Bumi fokus lagi ngurusin batu bara dan energi yang lainnya, gitu. Kurang lebih kayak gitulah fokus Grup Bakri sekarang. Nah, saya sekarang tertarik untuk bahas respon marketnya aja di dua saham itu. Respon marketnya artinya kita bahas dari sisi teknikalnya, apa kabar si Bumi dan PRMS. Kita mulai dari si Bumi dulu lah. Bumi ya masih downtrend lah ya, gampang kita ngelihatnya kalau ini lagi downtrend. Cuman eh, beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu lah, 2-3 pekan yang lalu itu dia sempat naik sampai berhasil nembus ke atas 186. Nah, dengan nembus ke atas 186 berarti anggap aja downtrend minornya selesai gitu kan, tapi ya struktur yang lebih gedenya masih downtrend. Downtrend minornya selesai, ada peluang naik lebih tinggi, tapi setelah itu dia ada rejection dan turun lebih dalam gitu ya, turun lebih dalam dari 180-an, 170-an, hampir nyamperin 126 lagi. Sekarang di 132 penutupan hari ini, dan lowest hari ini ada di 130. Kalau kita lihat setup yang udah kebentuk di bulan Juni, ini ada CB1 yang kebentuk. CB1-nya tanda kutip cukup ideal lah, karena setelah CB1 ada apa namanya,
dia naik sampai nembus ke atas pullback terakhirnya gitu ya. Jadi ya meskipun target TP1 sih udah disamperin, yang bikin taruh kutip agak hati-hati gitu ya, karena target TP1 di 176 itu udah disamperin. Jadi sebenarnya selama dia nggak turun dan tutup di bawah 126 masih bisa kita incer-incer ini si buminya. Kalau misalnya ada yang minat itu beli di 132, 130, sebenarnya nggak masalah karena risiko atau stop lossnya terhitung relatif kecil ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 126 dan targetnya incer 150 atau sedikit di bawah itu dulu. Karena masih memungkinkan di area 150-an untuk jadi resisten. Kecuali berhasil bablas tuh. Maka ini kan ini ada potensi bikin double bottom ya. Maka ada peluang juga dilanjutkan jadi pola bullish reversal, mudah-mudahan sih. Pola bullish reversalnya dikonfirm si double bottom ini nanti kalau sudah berhasil breakout sekitar 180-an, 180, 191. Sementara kayak gitu, dengan catatan dalam waktu dekat ke depan ada pola-pola bullish reversal yang kebentuk nih di sini nih. Hari ini candle bearish-nya cukup tegas, cuman dari harga terendah dan penutupannya itu belum confirm kalau downtrend-nya ini berlanjut. Mudah-mudahan bikin range sideways dulu aja ya. Menyempit pun nggak masalah, masih ada range yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian BRMS-nya tadi sempat dibahas di awal, happy cuan. Karena ya tadi pagi sempat tadi bukan pagi sih ya, sesi 2 lebih tepatnya sempat kasih cuan, antrian beli di 460 disamperin dan ya berhasil jualan di 474 di jam penutupan. Oke, setup yang udah kebentuk di bulan Juni itu ada si B1 di sini nih kebentuk dan mirip-mirip ya, downtrend kemudian downtrend minornya selesai dengan dia naik ke atas 566 dan membuka peluang naik lebih tinggi dan sudah naik lebih tinggi sebenarnya. Kemudian dengan tutup di 660 15 Juni kemarin, jadi ada setup yang oke, yang menarik. Area belinya sebenarnya dari 555 kemudian 500 juga itu area beli. Tapi berikutnya setelah nyamperin 555 dan 500, hari ini malah tutup di bawah 500 ya. Tutup di 474. Cuman selama nggak turun tutup di bawah 450 buat yang mungkin udah ada barang dari kemarin-kemarin, nggak apa-apa di hold dulu. Hati-hati banget kalau udah tutup di bawah 450 ya, karena ada peluang turun lebih dalam dulu gitu, mungkin ngetes 400 bulat atau mungkin lebih bawah dikit. Ya itulah kurang lebih. Jadi kesimpulannya buat yang ada barang dan masih mau simpan, 450 ini penting diperhatiin. Kalau sampai di breakdown tutup bertahan di bawah 450, nggak salah kalau cari titik exit dulu, ya. Atau ya jualan dulu atau exit dulu lah. Tapi buat yang baru mau beli, sebenarnya nggak apa-apa beli di 474. Apalagi kalau dalam waktu dekat ke depan ini ada pola bullish reversal yang kebentuk, menarik sekali. Dan stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 4 ya turun dan tutup di bawah 450, targetnya incer 600-an dulu ya, 600, 615 gitu. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Terus berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Rabu 1 Juli 2026 ya. Ada 4 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Bull. Bull sebenarnya pernah dibahas beberapa waktu yang lalu dan belum disamperin juga area belinya. Jadi sebenarnya area belinya masih sama, mau ngantri di 300 dan 280 boleh. Tapi karena di sini ada hidden bearish divergence yang kebentuk, maka bukan maka ya, ditambah hari ini tutup melemah 11% dengan volume ya lebih gede dibandingkan dengan beberapa hari terakhir lah. Tutup di 308 kan melemah 11%, 11,5%. Maka saya pilih area 280 untuk taruh order beli. Dengan stop loss, kalau turun dan tutup di bawah 258. Jadi kalau tutup di 256 atau lebih bawah, ya exit dulu. Kemudian targetnya incer 330 dulu, 320 sampai 330 dulu gitu ya. Kemudian saham kedua ada IMPC. IMPC hari ini doji candle. Doji candle ini double bottom, ada potensi
eee, potensi jadi pola bullish reversal ya kalau dalam waktu dekat muncul pola bullish reversal juga setidaknya di candlenya. Sementara sih belum, ini lebih ke spek buy aja. Yang kedua, poin menariknya adalah dia lagi ngerespon area ini, ada area order block bagus, direspon jadi area support, dan buat yang pengen beli, stop loss-nya cukup kalau turun dan tutup di bawah 12.70. Jadi nggak terlalu gede sebenarnya resikonya. Dengan target ya nggak terlalu banyak juga ya. Karena kan belum sah jadi pola bullish reversal juga ini si double bottomnya. Bisa gagal juga kalau ternyata turun tutup di bawah 12.70. Jadi targetnya ya incer area sini dulu lah, area 1650 1600-an dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga ada SMSM. Ini ceritanya di bulan Juni ini nih, tanggal 12 Juni kemarin ada apa namanya? Dominant break yang kebentuk. Dan yang perlu dicatat udah nyamperin target TP1 ya. Cuman setelah itu ada rejection, lanjut pola-pola bearish reversal dan turun nyamperin area beli di 1600, 1585, 1605, 1585. Jadi buat yang belum punya barang atau baru ngeh atau baru minat beli SMSM, boleh dibeli. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1565. Target TP1 masih di 1685, 1680 ya. Target 16, kok 1650, 1685 bener. Salah ngintip. Oke, yang ketiga SSMS. Oke. Hurufnya hampir mirip. Jadi si SSMS ini dengan gampang kita lihat kalau dia lagi downtrend. Pertama itu, yang kedua, poin menariknya adalah waktu dia rebound ya setelah turun bikin low di bulan Juni, yaitu turun sampai 650 kemudian membal kan. Naiknya tuh sampai nembus ke atas 825. Jadi bisa dibilang downtrend minornya selesai, ada peluang rebound lebih tinggi, tapi ini dia lagi terkoreksi dulu. Dan hari ini dia bikin candle hammer, satu candle yang menarik setelah dia turun terkoreksi. Sempat sampai ke 675 kemudian membal tutup di 725, jadi candle hijau kecil dengan shadow bawah yang jauh lebih panjang, lebih gede dibandingkan dengan body candlenya, dan volume lebih gede dibandingkan beberapa hari yang lalu dan rata-rata 20 hari ke belakang. Jadi strateginya buat yang minat beli SSMS, langsung beli di 725 boleh, ngantri 720 juga boleh. Stop loss kalau tutup di bawah 650, dan targetnya kita incar target TP1 aja ya di 950, karena ini bisa dianggap ada potensi bikin inverse head and shoulder juga, ini pundak kiri, ini kepala, ini pundak kanannya ya. Mudah-mudahan dilanjut membal besok dan dalam waktu dekat ke depannya. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.